Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, senang sekali kita kembali berjumpa di channel ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada bisa mendengarkan firman Tuhan ini dalam keadaan yang sehat, kuat, dan juga diberkati Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari perkataan Rasul Paulus yang mengundang banyak pertanyaan, yaitu tentang duri di dalam daging. Apa sih yang dimaksud dengan duri di dalam daging? Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, saya yakin semua orang yang hidup dan tinggal di dunia ini pasti punya pergumulan. Meskipun pergumulannya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tapi namanya manusia pasti punya pergumulan. Dan ketika kita punya pergumulan, kita datang berdoa kepada Tuhan. Maunya kita adalah Tuhan secepat kilat bisa buka jalan agar kita bebas dari pergumulan tersebut. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kalau Tuhan seolah-olah diam? Atau bagaimana kalau Tuhan itu tidak menghilangkan pergumulan, tapi Dia malah memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi pergumulan itu. Jadi ada berbagai macam cara Tuhan menjawab pergumulan. Tetapi secara manusia kita ingin supaya bebas dari pergumulan. Nah, hari ini kita belajar pergumulan yang Paulus alami dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dan dia merasa bahwa apa yang dia gumuli saat itu seperti duri di dalam dagingnya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan duri di dalam daging? Kira-kira maksud Paulus itu apa? Ada beberapa penafsiran. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa itu adalah penderitaan yang Paulus alami dalam pelayanan. Yang kedua, Paulus sedang berbicara tentang sakit dan penyakit yang dia alami. Ada yang berkata Paulus itu punya penyakit mata yang membuat dia terganggu penglihatannya. Tetapi apapun alasannya, duri dalam daging adalah sesuatu yang sangat mengganggu Paulus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 dan juga pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29, Paulus sangat mungkin memikirkan orang-orang tertentu yang selalu menjadi penghalang dalam pelayanannya. Kita juga akan belajar apa tujuan
duri di dalam daging. Firman Tuhan mengatakan bahwa duri di dalam daging itu sangat menyiksa Paulus. Dan sudah 3 kali dia berdoa, tapi Tuhan tidak mencabut duri itu. Tuhan malah berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi Tuhan tidak mencabut duri, Tuhan malah memilih memberikan kekuatan, kemampuan bagi Paulus untuk menghadapi pergumulan yang dia alami. Seringkali Bapak Ibu kita mau supaya kalau ada duri dalam daging, kita mau supaya cepat dicabut. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan opsi yang kedua. Beri kekuatan kepada Paulus untuk menghadapi pergumulan itu. Tujuan duri dalam daging yang pertama, supaya Paulus tidak sombong. Ayat yang ke-7. Paulus bisa sombong dengan prestasi-prestasi rohani yang dia capai. Sebagai tindakan preventif supaya Paulus tidak sombong, Tuhan izinkan ada duri di dalam daging supaya Paulus itu belajar rendah hati. Saudara, seringkali orang juga sombong dengan prestasi rohaninya, sombong dengan gerejanya, sombong dengan pelayanannya, sombong dengan karena dia bisa bikin mujizat, dia bisa bernubuat, dia bisa bahasa roh, dia bisa melayani kemana-mana. Dia bisa sombong dengan pencapaian-pencapaian tersebut. Paulus juga menyadari bahwa dia pernah dibawa ke Firdaus, melihat penglihatan-penglihatan yang luar biasa yang mungkin orang lain sejamannya tidak pernah melihatnya. Dan pencapaian itu bisa membuat Paulus itu angkuh dan sombong. Maka tindakan preventif Tuhan adalah memberikan duri dalam daging supaya Paulus tidak sombong, supaya Paulus itu belajar rendah hati. Karena firman Tuhan berkata, Allah melawan orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Tujuan yang kedua adalah supaya Paulus hanya berharap kepada Tuhan. Jujur saja Bapak Ibu, orang menjadi rajin berdoa ketika ada pergumulan. Dia rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji menyembah Tuhan kalau ada pergumulan yang dia alami. Tapi seolah-olah orang lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan kalau dia ada di zona nyaman. Dia merasa semua baik-baik saja, yang bekerja kerjaannya lancar, yang berusaha usahanya lancar, dan semuanya nyaman-nyaman saja. Kadang-kadang orang ada di posisi itu, dia bisa lupa berdoa, dia juga bisa lupa baca firman Tuhan, dan lupa memuji menyembah Tuhan. Ada duri dalam daging membuat Paulus itu hanya berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-9. Paulus berdoa supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, supaya Paulus itu belajar hanya berharap kepada Tuhan. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Paulus diajar untuk selalu berharap percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatannya, jangan mengandalkan karunia-Nya, jangan mengandalkan pencapaian-pencapaian rohani, tapi andalkan Tuhan. Saudara, seringkali orang mengandalkan hartanya, uangnya, tapi fakta membuktikan bahwa kalau sudah datang pergumulan, sudah datang sakit penyakit, uang, harta benda seolah-olah diam. Dan mengajarkan kita bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita,
Hanya Tuhan yang bisa buka jalan bagi kita saat kita ada dalam pergumulan. Maka firman Tuhan ini mengajarkan kita berharap hanya kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah supaya Paulus itu melihat kuasa Tuhan yang besar. Saya yakin dan percaya pergumulan kecil, mujizat juga kecil. Pergumulan besar, mujizat juga besar. Di balik dari pergumulan itu selalu ada mujizat Tuhan. Bahkan seringkali mujizat itu tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah terlintas dalam pikiran, tidak pernah terlintas dalam hati kita. Itulah yang Tuhan kerjakan. Ya namanya mujizat. Kita tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Di balik dari duri dalam daging itu, Paulus melihat kuasa Tuhan yang besar. Dan dia katakan bahwa dia bisa kuat di dalam kelemahannya. Ini berbeda, saudara. Mana mungkin orang bisa kuat di tengah-tengah kelemahan yang dia punya. Tapi perkataan iman Paulus adalah dia bisa kuat meskipun fisiknya lemah. Karena apa? Kekuatannya hanya berasal daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita hanya Tuhan. Di dalam duri dalam daging, dalam pergumulan yang luar biasa, Paulus melihat kuasa Tuhan yang besar. Ini perkataan Paulus yang luar biasa dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini luar biasa. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini perkataan Paulus yang luar biasa. Karena secara manusia tidak mungkin orang bisa kuat di tengah-tengah kelemahannya. Tapi dia berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Kekasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarnya. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, saudara bisa subscribe channel ini, saudara bisa komen, saudara bisa like, saudara bisa share kepada orang lain, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Tunggu renungan-renungan selanjutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.